Pada pagi hari yang cerah ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu memuji dan mengucap syukur karena berkat Tuhan yang berkelimpahan kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul di rumah-Mu, rindu untuk mendengar firman Tuhan. Bapa di sorga, tenangkanlah hati kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami mengerti apa kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Hadirlah Roh-Mu ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Amanina dan adik-adik semua. Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari yang indah ini yaitu diambil dari Roma 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Saya bacakan, Amanina beserta adik-adik kami semua mengikuti di dalam hati. Aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Amanina yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam keseharian sering kita dengar kata SMS. Ada Amanina yang tahu apa kepanjangan SMS? Yang kuat. Senang melihat orang susah. Satu lagi. Susah melihat orang senang. Satu lagi. Inilah yang dilakukan Paulus. Senang melihat orang senang. Bapak Ibu yang terkasih, memang suka atau tidak suka, tuduhan ini sering terjadi pada kita. Selo modorata molo marsa donata. Jalan marsak dohita molo sonat rohani donata. Alai si Paulus dison tung macailas dorohana mengingat berita di ayat 8, mengingat berita sudah tersarat ke dunia bahwa iman orang Roma itu teguh. Kenapa Paulus senang dan bersyukur? Karena kota Roma adalah kota yang sangat strategis di kekaisaran. Di tengah kota, di situ ada keramaian, di situ pedagang-pedagang yang bagus, di situ hidup mewah, di situ hidup bersenang-senang, dan di situ terkenal kota hedonisme. Hedon itu artinya orang yang suka bersenang-senang, melulu bersenang-senang. Saya kira masuk adung bebineren asusahana. Itulah hidup hedonisme. Di tengah godaan yang banyak itulah yang disyukuri oleh Paulus. Bacahe halak Romaun atau jemaat di Romaun, tapi godaan alai mereka imannya tetap teguh. Itulah yang disyukuri oleh Rasul Paulus. Padahal sampai saat surat ini dilakukan, Rasul Paulus belum pernah menginjak kota Roma. Tetapi dia sangat merindukan jemaat di Roma. Boy dora tabayakon molohita rindu masihol kepada kekasih hati, masihol kepada anak-anak kita yang jauh, masihol kepada orang yang kita sayangi. Kita bisa ngerasakan di mana kalau masihol. Saya naik pajumpang. Begitulah yang dirasakan Paulus pada saat ini. Dia sangat merindukan, menggebu-gebu pelayanannya, pengen ketemu. Kapan ya saya mau ketemu dengan jemaat Roma? Tetapi karena pelayanannya, sampai saat surat ini dilayangkan, dia belum bisa menuju jemaat yang ada di Roma. Amanina, apakah kita orang yang dirindukan? Apakah kita merasa orang yang dirindukan oleh seseorang?
Akaina, heado hamu merasa dirindukan aka ama. Heado teh alai aka amai seirana pura-pura dan merindukan ate. Aka ama maju sinukun, heado aka ama merindukan ina. Dari ate. Gon, balik ate. Bagaimanakah bangganya seorang yang dirindukan? Atau malah sebaliknya, ada belum aku mamereni, saya udah mau bereni, mamereni sadal na tengah judoa. Atau sebaliknya, aku rindu kali kalau nggak ada dia rasanya, aduh rindu sekali. Kita yang mana? Apakah kita seorang sosok yang memang dirindukan oleh orang, terutama yang dirindukan oleh Tuhan? Paulus sangat rindu kepada jemaat di Roma, dan ini kita lihat di ayat 10, 11, dan 12. Jiwanya, darahnya menggebu-gebu dalam pelayanannya. Agi gadoa pagi doang ala Romona teh. Humege na perjuan, humege imana teguh, nampe gudang tantangan, humege saya perjuang lagi. Itulah kerinduan Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apa yang mau dapat kita petik dalam hal ini? Yang pertama ada kata kunci. Yang pertama adalah ungkapan syukur. Paulus mengucap syukur kepada Tuhan karena dia diberi kesempatan untuk melayani. Paulus mengucap syukur kepada Tuhan karena jemaat yang dia layani bertumbuh. Mengucap syukur, amang minat mengucap syukur ini adalah tanda bahwa kita merendahkan diri, bahwa apa yang ada pada kita ini semua karena Tuhan, termasuk melayani. Rasul Paulus bersyukur karena aku bisa melayani ini semua karena anugerah dari Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua, Amalina, kuncinya apa dalam teks itu? Yang kedua yaitu ayat 9, melayani dengan segenap hati. Melayani dengan segenap hati ini seperti melayani liturgi ibadah di gereja yang hidup. Dan saya sudah tadi sonboy maragenda. Alana di gereja tak di kota pondok isi naboy maragenda. Dan saya bui sudah nangkau tumimbar. Tetapi dikatakan di sini semua jemaat melayani dengan segenap hati. Melayani dengan segenap hati berarti ini tidak ada unsur keterpaksaan. Dengan sadar kita umat pilihan Tuhan, dengan sadar kita melayani. Jika itu di gereja, banyak hal yang bisa dilayani, mari kita layani. Melayani dengan segenap hati, bukan dipaksa. Tidak ada yang dipaksa menjadi sintua. Dielek adong. Tidak kan awalina dielek. Tidak ada yang dipaksa jadi song leader. Dielek adong. Lalu bagaimana dengan jemaat? Jemaat juga diminta Tuhan untuk melayani dengan segenap hati. Salah satu yang paling terkecil melayani termasuk bernyanyi. Karena nanti kita di sorga, kerja kita adalah bernyanyi memuji Tuhan. Jadi amanina yang terkasih dalam Tuhan Yesus, melayani yang terkecil untuk Tuhan, kita bernyanyi. Bernyanyilah kita dengan ikhlas. Unang marede kita, suara tak keluar, pikiran tak tu dia. Mari melayani dengan hati dan rasa amanina. Kemudian yang ketiga, karunia rohani.